Wah, iya sih. Tadi materinya bagus banget ya. Langsung. Ya, nanti cepet dulu ya. Hati-hati ya. Itu UX ini apa? Sama itu ya, untuk segmen yang kedua kita udah nih. Kalian kita lanjut ke mengenai visi ya. Kita tutup dulu sesi tanya jawabnya. Minta jam berapa? Oh iya, jam berapa namanya? Udah mulai. Jam dulu nih. Ayo, ayo, atas yuk. Guys, kita pakai amet dulu guys sebelum nanti Udah ya. deskripsi. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Halo semua. Gimana nih pada kabarnya? Hai. Wah, kayaknya sih cuaca hari ini emang panas banget ya, lagi panas banget. Tadi gimana di jalan? Macet gak? Macet, Pak. Lumayan sih. Macet kan? Macet. Oke. Gimana? Yang ini kita perkenalan dulu kali ya. Yang ini namanya siapa? Nama saya Rahmat, Pak. Oh, boleh. Salam kenal Rahmat. Saya Bung Pak. Oke, salam kenal Mimo. Yang ini namanya siapa? Stefan. Oke, salam kenal Stefan. Jadi, udah pada tahu belum kita hari ini mau ngapain? Belum, Pak. Belum? Jadi ini ada apa sih Pak? Jadi kita hari ini ada acara sebuah talk show yang membahas tentang fungsi dan bagian komputer, memahami komponen sistem komputer. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan seorang narasumber yang memang ahli dalam bidangnya yang akan mengisi acara kita pada hari ini. Kita sambut Bapak Devanza Givaris ini. Berikan tepuk tangan. Halo teman-teman sekalian. Halo, Gimana kabarnya Bapak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Sore, teman-teman. Ini siapa ini? Stefan. Bimo. Rahmat. Oke, biar acara ini berjalan dengan lancar, mungkin kita matikan dulu lampu biar proyektornya juga kelihatan, biar teman-teman juga enak melihatnya. Oke? Oke, Pak. Baik. Oke Kak, kita langsung mulai aja nih ke menunya. Apa yang mau kita bahas dan yang teman-teman mungkin pengen tahu. Oke, silakan. Jadi di awal itu saya sempat singgung apa sih IMK itu interaksi manusia komputer. Di dunia profesional itu dia sering disebut sebagai UI UX, ya kan? Nah buat teman-teman yang apa namanya yang mungkin masih awam atau mahasiswa yang belum dapat mata kuliahnya, sebenarnya apa sih IMK itu? UX ini apa dan kenapa si UI UX ini tuh penting untuk kehidupan kita sehari-hari? Oke, pertanyaan yang bagus ya teman-teman sekalian. Oke, jadi sederhananya gini ya teman-teman. Jadi komputer atau sistem itu dasarnya cuma barisan kode angka dari 0 dan 1. Dingin, kaku, dan gak punya perasaan. Biner kan? Ya? Biner. Ya, betul. Sementara kita manusia itu adalah makhluk emosional yang punya keterbatasan fisik, keterbatasan memori, dan juga pengennya yang instan. Nah, IMK atau Human Computer Interaction itu adalah jembatan atau penerjemah di antara keduanya. Jadi ilmu itu mempelajari bagaimana caranya membuat sistem komputer, baik itu aplikasi, website,
mesin ATM sampai dashboard mobil listrik yang bisa kalian jumpa ketika di jalanan itu bisa dimengerti oleh manusia ketika kita menggunakan. Jadi bahasa simpelnya seperti itu. Jadi sebuah teknologi, sebuah alat bantu penerjemah agar kita manusia bisa memahami suatu sistem yang nggak sama kayak kita, nggak punya perasaan, nggak punya sentuhan yang selayaknya manusia. Nah, IMK ini untuk membantu dengan mudah, minim error, dan kalau bisa bikin penggunanya merasa senang ketika dipakai. Begitu. Jadi si IMK itu bikin senang ya? Iya. Tetapi ya, yang saya temukan tuh kenyataannya malah ada yang bikin stres, yang bikin pusing. Contohnya ya, ketika kita ngoding, kalau misalnya ada satu huruf yang salah, itu kan pusing banget nyari errornya, ya kan? Nah, itu termasuk kategori gagal dalam IMK nggak? Nah, kalau misalkan seperti itu, enggak, itu sebenarnya sesuatu hal yang umum ya, yang wajar atau klasik. Karena prinsip IMK itu adalah tidak membebani si user atau penggunanya. Jadi ketika admin atau kita yang merancang ternyata ada error ya berarti ya, ada error dan segala macam, itu bukan kitanya yang sulit menerjemahkan, tapi kitanya yang belum memahami lebih dalam. Jadi kita harus mempelajari IMK itu seperti apa, gitu, agar ketika kita merancang itu bisa lebih memahami lagi. Oke. Jadi ya jangan bikin penggunanya mikir keras apakah dia 2 kali. Sistemnya itu harus otomatis, penyimpanan datanya juga sudah diketik, atau minimal sudah dikasih tahu bagian mana yang error secara spesifik di dalam sistemnya itu, bukan malah menghapus. Ya, jadi hal-hal kecil itu bisa menentukan apakah aplikasi kamu bakal disimpan atau ditinggalkan. Berarti emang efeknya itu bakal fatal ya? Bukan cuma soal estetika atau visual yang cantik doang ya? Betul. Jadi kalau kita belum memahami lebih banget soal IMK, itu fatal sekali. Dan juga banyak bisnis tuh bisa rugi. Contohnya ketika kita punya atau teman-teman bisa melihat e-commerce, itu kan kita bisa suka klik tombol beli ya. Itu mereka nggak kelihatan kan, atau proses checkoutnya itu bikin bingung misalnya. Desain cantik itu bonus sebenarnya. Nah, tapi desain yang berfungsi dengan baik itu adalah suatu keharusan. Oh gitu, oke. Baik, itu mungkin ilmu dasar yang bisa disampaikan dari narasumber. Sekarang kita lanjut ke segmen yang kedua. Kita bedah nih, bedah kasus dan psikologi desain. Sekarang kita bedah dulu nih aplikasi yang kita sering pakai sehari-hari, contohnya WhatsApp. Bukan. Kalau contoh yang ingin kita bedah di sini itu aplikasi ojol. Grab, GoFood. Saya sering kita gunakan pada umumnya setiap hari. Betul. Ya. Nah, kenapa ya kalau misalnya kita tuh buka aplikasinya nih, dalam cuma 3 kali klik si ojek ini bisa datang ke rumah kita. Padahal cuma 3 kali klik loh, gitu kan? Nah, rahasia psikologi apa yang mereka pakai di situ? Oke, baik. Ini menarik ya, teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa prinsip psikologi dasar yang dipakai di sana sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada namanya Hicks Law, teman-teman. Jadi Hicks Law itu apa sih? Jadi Hicks Law ini adalah hukum yang menyatakan semakin banyak pilihan yang dikasih kepada manusia, itu semakin lama mereka mengambil keputusan. Gitu. Jadi coba kalian perhatikan aplikasi ojek online yang ojol sekarang, di halaman utamanya itu terdapat pilihan menu langsung gede, mau pergi kemana kan, atau mau makan apa ketika kalian klik menu GoFood, ya, atau mau kirim barang, ya, itu ada banyak, gede banget di tampilan dashboardnya. Itu mereka nggak langsung nampilin semua fitur rumit di depan, gitu. Jadi mereka membatasi pilihan kita di awal supaya otak kita itu nggak pusing. Jadi itu salah satu alasan
Kenapa sih kita klik cuma 3 kali klik itu pesanan kita udah bisa langsung cepet sampai kan? Ya sebenarnya mulai dari dashboardnya dulu. Dashboardnya digunakan hukum Hicks Law untuk mempermudah pikiran kita secara psikologis itu mengekstrak atau memvisualisasikan sesuatu hal secara instan. Tapi emang iya juga sih ya. Ya. Tapi kalau misalnya selain itu ada lagi nggak sih? Selain itu ada lagi, yang kedua itu ada namanya unsur feedback. Nah, jadi feedback itu bahasa Indonesia adalah umpan balik, teman-teman. Jadi waktu kita nunggu driver di layar itu ada animasi mobil kecil, ya, mobil ataupun motor. Ya, ada map-nya juga kan? Iya, map. Ada map-nya juga. Nah, jadi si animasi itu secara fungsi itu memperlihatkan atau mempertunjukkan apakah mobil kecil itu penting. Nah, nggak terlalu kan sebenarnya, yang penting kan abangnya sampai. Gitu. Tapi secara psikologis animasi mobil jalan itu menenangkan kecemasan kita. Jadi kita bisa mantau atau kita bisa melihat, oh abangnya udah mau nyampe ke sini. Tapi sebenarnya nggak penting. Gitu. Nah, kita jadi tahu oh sistem ini tuh lagi bekerja atau abangnya lagi jalan atau kalau layarnya cuma muter-muter lambang loading doang kita masih mikir wah ini aplikasinya hang atau error. Betul. Jadi gitu. Tapi iya sih ya kalau misalnya kita ngelihat kayak abangnya di jalan tuh kayak bikin kita tenang daripada diem doang tuh kayak bikin kita mikir kayak ini abangnya mau ngambil orderan kita nggak sih kayak nggak dikasih kepastian gitu bener ya? Siapa nih di sini yang pernah dikasih PHP sama cewek? Aduh, saya pak. Tuh bener kan Pak? Sakit Sakit banget. Lanjut Pak. Jadi disitulah trik psikologisnya Raya. Betul. Nah, lalu gimana kalau misalnya soal warna-warna seperti merah, biru, hijau yang ada di aplikasi itu ngaruh juga nggak sih ke psikologis? Oke, untuk penggunaan warna sebenarnya sangat-sangat ngaruh. Ya. Jadi di industri finansial itu bank digital ya biasanya pakai warna biru ataupun hijau karena warna itu secara psikologis melambangkan kepercayaan, keamanan dan juga stabilitas. Jadi coba kalian teman-teman sekalian bayangin kalau aplikasi bank warnanya itu merah menyala digabung sama hitam pekat. Waduh, sama Pak. Rasanya kan kayak mau masuk perumahan tuh gitu, ada Betul. orang yang hilang gitu. Sebab Ya, jadi itu sangat berpengaruh secara psikologis. Sedangkan aplikasi makanan atau e-commerce itu sering kali pakai warna orange atau merah karena warna merah atau warna-warna yang tadi saya sebutkan itu memicu energi. Hijau juga itu memicu energi, kegembiraan dan merangsang rasa lapar gitu atau keinginan untuk bertindak cepat atau impulsif. Nah, jadi beberapa e-commerce juga namanya orange, ada warnanya hijau juga disebutkan. Ya, jadi sangat berpengaruh. Ya juga sih ya. Benar-benar. Kalau kita lihat kayak makanan-makanan kayak fried chicken, Iya, Fried warna chicken, merah, ya. warna merah semua. Coba kalau misalnya fried chicken warna hitam, ada yang mau beli nggak? Ada yang mau. Terus juga bang juga warna biru semua itu kayak kehangatan gitu loh. Betul, memberikan rasa aman. Betul. Dan itu juga sangat berpengaruh pada interface kita ya berarti ya. Betul, sangat berpengaruh. Tapi emang luar biasa banget ya. Ya. Kayak sedetail itu loh risetnya sampai kayak warna pun ternyata berpengaruh. Yes. Nah, kali ini saya mau membahas tentang sekarang ini kan kita hidup di zaman AI Ya. atau artificial intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan lah ya. Yes. Kita punya ChatGPT, Gemini, Cloud AI, Blackbox AI dan lain-lain segala macam. Punya asisten suara juga kayak Siri atau Google Assistant. Di masa depan, interaksi kita tuh sama teknologi itu bakal berubah. Kayak gimana sih? Bakal berubah lagi gak? Oke, jadi asal teman-teman sekalian tahu, kita ini sedang bergerak ke era yang namanya zero UI atau angka permukaan nol. Ya. Jadi artinya di masa depan kita mungkin nggak perlu lagi ngetik atau nyentuh layar handphone, smartphone kalian.
itu mungkin udah nggak perlu lagi. Jadi interaksi itu bakal bergeser ke suara seperti Siri. Jadi gerakan mata juga, atau bahasa tubuh atau gerakan tubuh. Mungkin kita akan berpindah ke sana. Contohnya itu sekarang kita udah bisa mematikan lampu rumah dengan bilang matikan lampu. Ya. Terus kedepannya komputer itu akan semakin tidak terlihat, tapi ada di mana-mana. Atau ubiquitous computing. Ya, jadi sistem itu bakal makin adaptif. Mereka yang mempelajari kebiasaan kita, bukan kita yang mempelajari cara pakai mereka. Jadi seperti itu. Oh gitu, baik. Sudah cukup jelas ya teman-teman semua? Jelas, Pak. Pembahasan dari artificial intelligence, dari pengaruh psikologis dan lain sebagainya macam. Dari teman-teman ada yang mau ditanya dengan Bapak narasumber? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan perkenalkan diri dulu dan dari mana asalnya. Nama saya Rahmat dari Tangerang. Saya ingin menanyakan, Pak, kan ini membahas tentang interaksi manusia sama komputer. Cuman saya tadi ingin menanyakan tentang perihal alat komputernya sih, Pak. Kenapa sekarang tuh kayak mouse sekarang masih relevan, sedangkan laptop tuh udah pada touchscreen? Itu Pak yang ingin saya tanyakan. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya dari mas-mas yang pakai kopi di sana. Oke, baik. Jadi sebenarnya alasan itu adalah alasan kenyamanan dari si penggunanya juga, si usernya juga. Itu ada beberapa faktor. Jadi faktor pertama itu ada namanya Gorilla Arm Syndrome. Jadi kalau misalkan kita pakai laptop sekarang ada touch screen juga kan, selain yang touch bar itu ada yang touch screen juga. Jadi kalau kita pakai touch screen atau touch bar itu penyebutannya namanya itu Gorilla Arm atau kelelahan tangan. Gitu. Jadi semakin lama manusia mengangkat tangannya, jadi semakin kelelahan juga si tangan itu untuk menopang berat dari tangan tersebut. Jadi kenapa mouse masih relevan? Karena mouse itu satu lebih fleksibilitasnya lebih enak, terus area jangkauannya juga lebih luas dan juga memberikan kenyamanan yang lebih kepada penggunanya. Jadi seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, baik. Baik, sudah cukup terjawab dengan jawaban dari narasumber. Terjawab. Oke. Untuk teman-teman sekalian ada lagi yang mau ditanya? Saya izin mau bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan dan asal dari mana? Perkenalkan, nama saya Alexander Leanus Yahuta Barat. Saya ingin bertanya, apa dampak negatifnya dalam penjelasan engine yang tadi Bapak jelaskan? Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari mas-mas yang ada di depan saya ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah sisi gelap, itu kita mungkin bisa ambil salah satu contoh kasus itu kecanduan HP karena aplikasinya terlalu enak dipakai. Itu kayak TikTok, Instagram dan lain-lain. Itu bikin brain rot Pak ya? Betul. Jadi kecanduan penggunaan aplikasi itu ada sisi negatifnya. Jadi sisi gelapnya itu adalah tantangan etis buat para desainer teknologi juga sebenarnya. Ada istilah itu namanya dark patterns. Itu adalah track design yang sengaja dibuat untuk memanipulasi pengguna agar melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak mereka mau. Gitu. Jadi itu tadi brain rot yang bisa mengakibatkan brain rot. Contoh itu tombol langganan dibuat gede dan warna-warni, tapi tombol unsubscribe atau berhenti langganan dibuat sekecil semut. Gitu. Atau warna abu-abunya samar dan ditaruh di menu paling dalam. Atau fitur infinity scroll di medsos yang bikin gak nge-scroll terus tanpa ujung sampai lupa waktu. Terus tugas kita sebagai manusia adalah tetap memegang kendali atas teknologi yang bisa kita kontrol. Bukan sebaliknya, bukan teknologi yang mengontrol kita, tapi kita yang harus mengontrol teknologi. Jadi sisi gelapnya pasti ada, gitu. Dan banyak. Itu cuma salah satu kasus yang bisa saya jelaskan.
Baik, sudah terjawab oleh jawaban dari Bapak narasumber. Baik, terima kasih Bapak. Oke, semoga puas dengan jawabannya ya. Untuk teman-teman sekalian, ada lagi yang mau ditanya? Saya Pak, saya ingin bertanya Pak. Baik, silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Halo Pak Depan, Ya, halo. saya Muhammad Widogroho, asal dari Cikini. Oke, baik. Silakan Mas Bimo. Apa ingin bertanya apa? Saya ingin bertanya tuh apa sih usability dalam IMK itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mas Bimo ini. Jadi usability pada IMK itu adalah tingkat kemudahan, kenyamanan, dan juga efisiensi yang dimiliki oleh sebuah sistem saat digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kita mau ngomongin usability itu ada 5 gitu sebenarnya, ada 5 pilar utamanya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara langsung, tapi mendeskripsikan sedikit aja ya. Jadi yang pertama itu ada kemudahan mempelajari, itu atau learnability. Yang kedua ada efisiensi penggunaan. Ketiga ada kemudahan diingat, ya. Keempat itu ada tingkat kesalahan. Dan yang terakhir itu ada kepuasan pengguna. Jadi usability itu mencakup 5 hal. Ya, bagaimana? Sudah terjawab mungkin? Alhamdulillah sudah Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Sama-sama Mas Bimo. Nah, kita tutup dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih juga Bapak narasumber, Bapak Devan, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dengan sangat baik. Oke, untuk rangkaian acara selanjutnya kita lanjutkan dengan sedikit penjelasan-penjelasan tentang komponen-komponen yang ada di dalam komputer dan bagaimana sih interaksinya dengan manusia. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak Devan. Baik. Terima kasih pada moderator ataupun host. Baik teman-teman sekalian, mungkin saya ingin sedikit menjelaskan lagi ya, karena kita punya waktu nggak terlalu banyak. Jadi mungkin saya menjelaskan fungsi sama jenis itu apa, terus sama metrik kualitas itu apa, ya. Jadi kita pertama itu pada layar komputer dulu teman-teman. Jadi komponen yang kita bahas itu layar komputer. Fungsinya untuk apa sih? Ada yang tahu teman-teman? Lihat Apa? Untuk tampilan, sebuah tampilan. Yes. Jadi layar komputer itu menampilkan atau keluaran visual dari komputer. Atau tadi Mas Bimo sudah mengatakan tampilan ya Mas ya. Ya Pak. Jadi si monitor ini ternyata dia punya beberapa jenis. Itu ada monitor CRT atau layar tabung yang zaman dulu ya teman-teman. Itu dia lebih besar dan juga berat. Yaitu ya karena udah zaman dulu jadi udah usang gitu. Yang kedua ada monitor LCD atau LED. Nah itu dia lebih tipis. Itu biasa ada di komputer zaman sekarang. Yang kemarin-kemarin itu dia lebih ringan juga, lebih hemat energi juga karena nggak perlu daya yang besar. Ada juga namanya monitor OLED, ini yang paling terbaru. Ini biasa juga digunakan beberapa teman-teman gamer ya. Jadi layar monitor OLED ini itu warnanya itu lebih tajam, bisa digunakan pada monitor yang berkualitas tinggi juga. Yang melengkung ya Pak? Ya itu bisa juga, benar OLED. Metrik kualitasnya, resolusi itu diukur dalam pixel, misalnya Full HD atau 4K. Jadi kalau layar monitor dihitungnya sama ini. Resolusi yang lebih tinggi itu sama dengan gambar yang lebih jelas dan lebih detail. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, tadi layar komputer, selanjutnya ada keyboard teman-teman. Nah, keyboard ini yang biasa teman-teman pakai atau gunakan kalau teman-teman punya laptop. Itu yang suka bunyi, yang suka kalian pencet-pencet ke keyboard. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Fungsi keyboard itu adalah untuk perangkat input untuk mengetik perintah, ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau ngetik nama kalian, itu nanti tinggal pencet-pencetnya di keyboard. Nah, tata letak dari keyboard itu ada yang QWERTY, itu tuh tata letak yang paling umum, yang
kita gunakan juga ya, tentunya bahasa ini di Indonesia. Ada juga yang Azyarti, Dvorak, variasi untuk bahasa atau efisiensi yang berbeda. Jerman, Jadi Jerman. ya, jadi ada beda-beda teman-teman, gak cuma QWERTY doang. Inggris. Ya, jadi ada tombol khususnya juga teman-teman. Kalau kalian lihat di keyboard kalian itu di atas tuh ada F1 sampai F9 ke F10 dan lain-lainnya lah. Nah, jadi tombol fungsi F1 dan sampai F12 itu melakukan tugas tertentu gitu teman-teman. Pak, saya izin ya mau toilet. Oh boleh, silakan. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi F1 sampai F12 itu punya tugasnya tersendiri. Nah, tombol modifikasi CTRL, Alt, atau Shift itu mengaktifkan inputan yang ada di keyboard. Oke, lanjut. Kita langsung ke mouse. Jadi Saya, Pak. ya, Mas Rahmat juga sudah bertanya ya soal mouse ini. Nah, jadi kalau mouse itu perangkat penunjuk atau navigasi. Nah, jenisnya ini ada banyak juga, Mas Rahmat, ternyata. Apa tuh? Bukan cuma satu doang mouse jenisnya. Jadi ada mouse optik. Nah, mouse optik itu apa? Mouse optik itu adalah menggunakan cahaya untuk mendeteksi gerakannya. Ada juga mouse laser. Itu akurasi lebih tinggi, bekerja di permukaan lebih banyak. Ada juga mouse trackball, memiliki bola untuk digerakkan dengan tangan, baik untuk ruangan kecil. Ya, baik, silakan. Nah, Berarti ada- Pak, berarti maaf Pak, berarti mouse trackball itu mouse yang jadul banget ya, yang masih pakai bola itu ya. betul. Dan untuk mouse-mouse sekarang ini tuh udah menggunakan optik semua ya Pak ya. Betul. Kalau sekarang tuh biasanya ada yang masih menggunakan laser juga, ada yang juga yang masih menggunakan optik. Kalau dulu tengah-tengah tuh suka ada bola, nah itu trackball. Gitu. Nah, ada lagi fitur tambahannya, teman-teman. Tombol bulir dan tombol samping untuk navigasi yang lebih cepat. Jadi kalau kalian punya keyboard itu ada tombol samping, itu buat navigasi lebih cepat. Lanjut. Nah, ini komponen yang jantungnya dari komputer ataupun laptop, itu motherboard. Salah satu jantungnya ini fungsinya motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen yang ada di situ dijadiin satu, masuk ke motherboard. Isinya tuh ada chipset. Nah, chipset itu mengelola aliran data antara CPU, memori, dan juga peripheral. Selain itu, chipset itu untuk mempengaruhi kompatibilitas dan kinerja dari suatu perangkat. Ada lagi slot. Nah, slot ini bukan judi online ya. Aduh. Judi online ya. Sama tuh yang main tuh. Nah, mungkin Rahmat kali ya. Oke, baik. Jadi si slot ini itu adalah berbagai gabungan untuk CPU, RAM, dan kartu ekspansi. Jadi dia itu kayak suatu tempat wadah buat nyolokin, itu slot tersebut. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ke menara PC ya. Jadi fungsi menara PC ini untuk menampung dan melindungi komponen yang ada di dalam PC tersebut ya. Jadi ada power supply, motherboard, dan lain-lain itu dilindungi sama menara PC. Nah, jenisnya ada 3 teman-teman. Ada mid tower, mini tower dulu ya. Selanjutnya ada mid tower, lalu ada full tower. Bedanya itu cuma di ukurannya aja. Kalau mini untuk sistem yang lebih compact, kalau mid tower ukuran standar untuk desktop, full tower dia ruangan lebih besar dan juga untuk ekspansi juga bisa digunakan. Nah, pertimbangan aliran udara. Jadi ada 2 teman-teman yang harus kalian perhatikan ketika kalian membeli atau membuat menara PC. Ya, yang pertama itu adalah ventilasi yang baik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencegah overheating. Jadi panas berlebih itu bisa dikeluarkan ketika ada ventilasi yang baik. Selanjutnya bukan cuma ventilasi, tapi harus ada kipas yang ditempatkan secara strategis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendorong aliran udara yang efisien. Ya bisa ditambahin pendingin juga ya Mas. Betul. Apa ya? Betul. Jadi bisa juga ditambahkan. Jadi bukan cuma ventilasi dan kipas, tapi bisa juga pakai pendingin. Ya, lanjut ke CPU.
CPU itu adalah unit pemrosesan pusat ya. Dia bentuknya begini. Kotak, ada cabang-cabangnya itu, ada duri-durinya ceritanya. Nah, CPU ini fungsinya untuk sebagai kepalanya ya, otaknya sorry. Otak dari komputer, otak dari laptop itu adalah CPU. Nah, tugasnya untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan. Nah, metrik kinerjanya, kecepatan itu diukur dalam GHz. Itu untuk menunjukkan siklus per detik. Nah, inti dari pemrosesannya itu memungkinkan pemrosesan beberapa tugas secara bersamaan, teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Selanjutnya ada VGA. Boleh silakan. Berarti kalau nggak ada CPU, nggak nyala ya komputernya ya? Ya karena ibaratnya karena di sini ditulis otaknya komputer. Jadi nggak berjalan ya. Iya, tidak bisa, tidak pintar lah. Bisa dikatakan. Ada lagi namanya VGA. Bentuknya itu ada di tengah-tengahnya ada kayak kipas dua. Nah, itu VGA. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan gambar dan video yang lebih bagus, kualitasnya terjaga. Jenisnya ada dua, ada grafis terintegritas, dia tuh cocok untuk penggunaan umum. Ada juga grafis khusus, dia lebih kuat dan punya memori sendiri, namanya VRAM. Nah, VRAM ini fungsinya untuk apa? Untuk mempengaruhi kinerja dalam tugas-tugas yang memerlukan grafis intensif. Ya kayak desain grafis dan lain-lain, dia pakai grafis khusus. Selanjutnya ada kamera. Nah, buat teman-teman yang biasanya buat mencoba-nyoba live streaming, dia pakai webcam atau kamera. Fungsinya untuk apa ya? Untuk mempertontonkan kalian, gitu. Untuk menangkap video, untuk berkomunikasi, untuk live streaming. Nah, metrik kualitasnya itu ada di resolusi. Jadi si webcam ini dia biasanya punya resolusi yang tinggi, ada di 720p, ada di 1080p, ada juga di 4K. Nah, resolusi ini untuk menghasilkan video yang lebih jelas. Ada juga di tingkat bingkainya, di ukurannya, di FPS ya bahasanya. Itu untuk meningkatkan atau memberikan pemutaran yang lebih mulus. Gitu. Boleh silakan selanjutnya. Oke, ada lagi RAM, teman-teman. Nah, RAM ini fungsinya untuk menyimpan. RAM ini fungsinya untuk menyimpan sementara data-data yang sedang diproses oleh CPU. Jadi data-data yang lagi diproses nih sementara waktu itu ditaruh dulu ke RAM. Nah, kecepatan si RAM ini waktu prosesnya lebih cepat dibanding dengan perangkat penyimpanan yang lain. Nah, penting untuk mengerjakan lebih dari satu tugas dan menjalankan aplikasi dengan lancar. Itu fungsinya RAM. Jadi kalau VGA dia fokus ke grafis, kalau RAM dia penyimpanan. Perbedaannya itu. Kapasitas kalau RAM ini dia diukur gigabyte atau GB. Jadi lebih banyak RAM memungkinkan menjalankan lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa melambat. Oke, kita lanjut. Ada speaker, teman-teman. Speaker ini salah satu komponen yang penting sebenarnya. Nah, fungsi dari speaker itu adalah untuk mengeluarkan sinyal audio dari komputer. Jadi pentingnya adalah kita bisa mendengar apa yang ada di komputer tersebut. Gitu. Nah, jenis itu ada banyak kayak stereo, ada surround juga. Berbeda itu cuma di suaranya, di salurannya dan lain-lain, Bang. Ya. Ada posisi konektivitas juga. Itu dia pakai jack 3,5 mm atau USB juga bisa, atau Bluetooth juga bisa. Sonorek ada Pak, Sonorek bisa juga ada. Dia ada kabel-kabelnya sendiri kalau sonorek. Sendiri ya. Ya, boleh lanjut silakan. Nah, ini dia kipas komputer tadi Mas Bimo bilang pakai pendingin ya. Yang pendingin. Salah satu pendingin itu pakai kipas komputer, Mas Bimo. Nah, jadi fungsinya untuk menjaga komponen tetap dingin dengan mengedarkan udara. Nah, jenis itu ada dua, ada kipas casing
itu mengelola area udara secara keseluruhan yang ada di CPU ya. Ada juga pendingin CPU-nya tersendiri. Itu khusus untuk mendinginkan prosesor tersebut. Ya, jadi beda nih, ada 2. Oke, lanjut ke catu daya. Ya, modelnya seperti ini, teman-teman, catu daya. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengkonversi daya listrik menjadi daya yang dapat digunakan oleh komponen. Wah banget ya sebenarnya ya. Karena dia bisa mengolah daya listrik jadi daya yang bisa digunakan oleh komponen lain. Kayak genset mungkin kali ya. Oh, prosesnya. Ya, mungkin ya kalau dari definisinya. Nah, daya menunjukkan daya maksimum yang disuplai penting untuk menjaga stabilitas sistem. Nah, peringkat efisiensi sertifikasi 80+ menunjukkan seberapa efisien PSU mengonversi daya. Peringkat yang lebih tinggi menghemat biaya listrik dan meningkatkan keandalan. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung perkabelan ya, ada HDMI dan lain-lain. Ini HDMI. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengirim sinyal audio dan video dari komputer ke monitor. Contoh, kita menampilkan layar seperti ini, jembatannya melalui kabel HDMI. Betul. Modelnya seperti yang ada di gambar ya. Nah, dia itu punya berbagai versi HDMI. Ada 1.0, 2.0, ada 2.1. Ada banyak. Nah, fungsinya itu untuk mendukung berbagai resolusi dan lanjut penyegarannya. Lanjut ada mini PC ya, fungsi komputer compact yang dirancang untuk tugas-tugas dasar. Nah, di sini memang mini banget, kecil ya, untuk menampung komponen penting dalam faktor bentuk yang lebih kecil, namun ideal untuk ruangan terbatas. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada SSD drive. Kotak gitu ya bentukannya. Nah, jadi fungsi si SSD drive ini adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Performanya jauh lebih cepat dibandingkan HDD tradisional dalam hal akses data dan waktu booting. Nah, daya tahannya itu tidak memiliki bagian yang bergerak. Jadi SSD ini lebih tahan terhadap guncangan fisik dan juga kerusakan. Lanjut lagi ada namanya cakram keras. Nah, ini modelnya kayak gini. Nah, fungsinya untuk apa? Dia itu tempat penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan berputar atau CD ya untuk membaca atau menulis data. Ya karena bentuknya bulat gitu ya. Nanti CD ditaruh. Nah, performanya jauh lebih lambat dibandingkan SSD, terutama dalam hal akses data dan juga waktu booting. Jauh lebih lambat. Kapasitasnya umumnya biasanya itu menyimpan data yang lebih besar dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD. Ini mungkin salah satu jadi keunggulan dari si cakram keras atau HDD. Lanjut lagi, ini sepertinya tadi udah VGA ya? Belum ya? Kabelnya. Oh, oke. Oh, ini kabelnya ya, kabel VGA. Tadi komponen VGA-nya. Ya, Oke. Kabel VGA ini fungsinya untuk menghubungkan komputer ke monitor dan mentransfer sinyal video. Gitu. Nah, ada lagi kabel ulang. Ya. Fungsinya untuk memfasilitasi komunikasi dengan kabel untuk konektivitas jaringan. Jenis itu ada antena internal yang dibangun di dalam perangkat atau antena eksternal untuk memperkuat sinyal. Ada lagi Wi-Fi PCI, fungsinya untuk menyediakan konektivitas jaringan ke kabel untuk komputer desktop. Instalasinya berjalan ya. Slot PCIe yang tersedia pada ada lagi pembaca DVD. Nah, pembaca data dari DVD dan CD. Kasetnya Pak ini. Kaset betul. Nah, penggunaan ini umumnya digunakan untuk memutar media atau menginstal perangkat lunak dan membaca cakram data. Tadi cakram udah ada, ini kompas. Oke, ada lagi kabel DVI ya teman-teman. Kabel DVI ini bentuknya unik ya. Dia kotak gitu, ada garisnya kayak sayap gitu di belakang, di samping-sampingnya kayak gitu. Itu buat pengunci Mas ya? Apa ya? Iya, biasanya buat pengunci biasanya. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan monitor digital ke komputer dan mentransfer sinyal video. Nah, ini
beberapa sumber-sumber daya, ada monitor, keyboard, mouse, motherboard, dan lain-lainnya lah. Oke teman-teman, mungkin itu adalah gambaran untuk teman-teman sekalian apa aja sih komponen-komponen yang ada di komputer. Selain tadi kita sudah membahas soal interaksi manusia dengan komputer. betul. Jadi bukan cuma membahas interaksinya, tapi kalian juga harus mengetahui komponen-komponen yang ada di komputer. Betul, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya bisa menyerahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak narasumber kita. Tidak terasa teman-teman, kita sudah mencapai ujung dari acara ini. Seru sekali. Seru banget, kita dapat insight baru, kita dapat pengalaman baru, kita dapat teman baru. Dan sebelumnya terima kasih banyak Bapak narasumber sudah membagi ilmunya kepada kami. Sama-sama. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara talk show kita. Dengan ini kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gokil sih. Tadi materi bagus banget yang disampaikan sama Seru, Pak Devan sama MC-nya juga ganteng banget ya tadi ya. Parah. Dia minta ampun. Style-nya kacau ya. Ini balik langsung. Ya, ada cabut dulu ya. Oke, hati-hati ya, thank you ya untuk hari ini. Ayo, itu juga Mas. Ya, Rambut tegar. Ada yang berarti deh. Ya, assalamualaikum.